Kriteria pemimpin ideal pernah dijelaskan Rasulullah dalam beberapa hadits. Tentu sebagai umat Islam, harus mengikuti kriteria tersebut agar bisa menjadi pemimpin yang adil serta bertanggung jawab. Dalam ajaran Islam, pemimpin terbaik sepanjang masa tentu saja Rasulullah. Beliau menjadi suri tauladan dan sosok panutan dalam memimpin umat. Rasulullah bersabda, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri, pemimpin, di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya." Mengutip buku Al-Ahkam As-Sultaniyah, Hukum-hukum penyelenggaraan negara dalam syariat Islam oleh Imam Al-Mawardi dijelaskan bahwa pada ayat di atas, Allah mewajibkan umat Islam mentaati ulil amri di antara kita dan ulil amri yang dimaksud adalah para imam khalifah, atau pemimpin yang memerintah. Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari Abu Sholih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Sepeninggalku akan datang kepada kalian pemimpin-pemimpin. Kemudian akan datang kepada kalian pemimpin yang baik dengan membawa kebaikannya. Kemudian akan datang kepada kalian pemimpin jahat dengan membawa kejahatannya. Maka dengarkan mereka, dan taatilah apa saja yang sesuai dengan kebenaran. Jika mereka berbuat baik, maka kebaikan tersebut untuk kalian dan mereka. Dan jika berbuat jahat, maka kalian mendapat pahala dan mereka mendapat dosa." Setiap calon pemimpin diperbolehkan untuk berusaha dan berkompetisi memperebutkan posisi sebagai pemimpin. Jumhur ulama dan fuqaha berpendapat bahwa memperebutkan jabatan imamah kepemimpinan bukan merupakan sesuatu yang tercela dan terlarang. Pemimpin yang ideal menurut Rasulullah. Pemimpin ideal dalam sejarah Islam adalah Nabi Muhammad. Dalam masa kepimpinannya, Rasulullah memiliki beberapa sifat yakni sidik, jujur, amanah, dipercaya, dan fatanah, cerdas. Sifat ini dapat menjadi landasan kriteria pemimpin yang baik. 1. Pemimpin yang jujur. Rasulullah pernah menegaskan salah satu sahabatnya untuk tidak meminta jabatan. Ucapan ini terekam dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Dari Abdurrahman bin Samurah, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan. Sebab jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan ditolong. Dan jika kamu diberinya karena meminta, maka kamu akan ditelantarkan. Dan jika kamu bersumpah, lantas kamu lihat ada suatu yang lebih baik, maka bayarlah kafarat sumpahmu dan lakukanlah yang lebih baik." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Melansir laman NU Online. Al-Walawi dalam Zahirah Al-Uqba berpendapat, makna hadits tersebut adalah siapapun yang meminta kepemimpinan dan dikabulkan, maka Allah akan menghilangkan pertolongan karena kerakusannya. Adapun lafaz hadits dan jika kamu diberikan kepemimpinan tanpa diminta, maka kamu akan mendapatkan pertolongan, maksudnya adalah Allah akan menolongmu dan mengilhamimu dengan kebenaran, sehingga kamu dapat bahagia di dunia dan akhirat. Muhammad ibn Ali Al-Walawi. Dazirah Al-Uqba fi Syarh Sunan Al-Nasai Al-Mujabah. Dar Al-Miraj Al-Dauliyah. Juz 39. Halaman 235. 2. Pemimpin yang amanah. Seorang pemimpin haruslah bersikap amanah dan tidak curang. Dalam sebuah hadits, Rasulullah menjelaskan bahwa pemimpin yang curang tidak Allah masukkan ke dalam surga. Tidaklah seorang hamba yang diserahi Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan curang terhadap rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk surga. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. 3. Pemimpin yang bertanggung jawab. Sifat bertanggung jawab merupakan sifat mendasar yang harus ada pada seorang pemimpin. Sifat amanah dan bertanggung jawab ini akan berpengaruh pada putusan yang diambilnya. Rasulullah bersabda, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah setiap dari kalian adalah seorang pemimpin, dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin orang banyak akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.
Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga suaminya dan juga anak-anaknya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Budak juga seorang pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. 4. Pemimpin yang ahli dan cerdas. Seorang pemimpin haruslah orang yang ahli dan cerdas. Keahlian ini meliputi berbagai hal, termasuk menata kewarganegaraan yang akan membawa negara dan rakyat pada kestabilan di berbagai bidang, baik kemanan, ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Memberikan kepercayaan kepada yang bukan ahlinya merupakan suatu tanda kehancuran, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda. Artinya, apabila sifat amanah sudah hilang, maka tunggulah terjadinya kiamat. Orang itu bertanya, bagaimana hilangnya amanah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah terjadinya kiamat. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. 5. Pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyat. Kemudian kriteria pemimpin selanjutnya yaitu yang dicintai dan mencintai rakyatnya. Sebagaimana Rasulullah bersabda, artinya, sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan membenci kalian. Kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Hadits riwayat Imam Muslim.